Hari ini kita ngobrol bersama Afif Yulistian. Halo, Afif ya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Udah hampir 2 tahun kita gak ketemu. Betul. Terakhir sama Yori. Ya. Yori abis itu gue challenge stand up comedy. Stand up comedy? Iya. Jago dia? Gue ajarin dia berapa sesi, gue kasih mentoring sama teman-teman gue, abis itu dia naik open mic. Keren. Gila ya, berani ya? Keren banget. Berani ya dia ya? Berani. Lu gak mau? Langsung gue tembak. Gua agak boleh? Bener ya? Seriusan? Bener, kita selalu ada open mic soalnya di Comika dan Ketawa. Oh, ya gue takut cringe bang. Gak apa-apa kan, ini open mic. Oh, open mic. Open mic tuh rata-rata orang yang memang gak bisa. Bener-bener belum pernah. Lo ada rasa penasaran pengen nyoba memang? Sempat ada kepikiran, tapi karena kan salah satu teman SMA gue tuh jadi komika juga bang. Oh iya? Iya, tapi nggak segede orang-orang. Cuma kayak misalnya ada acara Siapa? gitu-gitu. Temen gue namanya Ramadhanu. Dari SMA ya, mungkin nggak gitu terkenal karena waktu itu cuma acara-acara biasa aja gitu. Di open mic. Waktu itu gue pernah nonton juga. Lo nonton di open mic? Di acaranya doang. Oh. Gitu. Nggak sampai acara besar ya, cuma acara-acara kecil-kecilnya aja. Terus lo gak ada niat, kan maksudnya lo kan ini YouTuber, streamer, gak ada niat kayak wah gue akan nambahin skill set gue nih dengan ini. Gue ada kepengenan tapi kayak tahu kalau misalnya kalau gue di sana gue cringe banget cuy. Serius gue cringe apa-apa banget. sih. Biasa gue tuh kan gue lagi jalan show baru. Namanya Cerita Anehku, lagi jalan. Ini besok gue main. Latihan pertamanya udah pasti jelek. Oke. Udah pasti. Meskipun pengalaman gue bertahun-tahun ya, udah belasan tahun. Tapi latihan pertama gue udah tahu banget udah pasti gak lucu. Jadi orang baru pertama kali nyoba pasti gak bagus lah. Gitu, jadi gak apa-apa kalau lo ngerasa kayak gitu. Nah, lo inget gak video pertama lo di YouTube? Ingat. Itu gak? Bagus apa enggak? Enggak. Ya kan sama kan? Enggak. Apa video pertama lo? Tahun itu berapa? ngomong sama hewan di Minecraft. Iya. Jadi ngomong kayak gue ngomong terus dia yang jawab gitu, gue juga yang jawab. Iya. Bikin dialog antara hewan dan Pura-puranya juga dia ngerespon ke lu. ngerespon ke gue gitu. Kenapa konten itu dulu pas awal-awal? Nggak tahu kepikiran aja sih bang waktu itu. Karena awalnya juga sebenarnya yang di channel ini, gue sebenarnya bikin 2 channel bang sebelumnya tuh. Oke. Yang dulu tuh namanya AYP Gaming. AYP Gaming. AYP Gaming. Afif Yulistian Pangaribo Gaming gitu. AYP Terus Gaming. setelah beberapa bulan itu tidak lanjut. Akhirnya ngebuat channel baru lah, mungkin lebih fresh lagi. Ya udah kita main apa yang gue main tapi market masih oke. Apa tuh? Minecraft. Misalnya? Oh Minecraft. Waktu itu, gitu. Oh sebelumnya lo ngikutin selera lo doang? Iya, ikutin selera dan idealis. Apa tuh contohnya game-game kayak idealis? Zaman-zaman 2016 tuh Tomb Raider, game-game AAA. Itu tuh gak ada yang nonton deh? Di zaman situ tuh kurang bang, karena mode-mode yang di situ ada 2 YouTuber yang emang bener-bener top tier banget. Oh. Bang Tara. Ada Tara. Sama Gema. Oh dua-duanya tuh. 2 itu udah gak mungkin dielakkan. Karena AAA. Iya gitu. Oke. Nah lo bikin Minecraft rame di situ. Alhamdulillah rame di situ. Tapi itu kan berapa tahun lalu? 10, 5? 2016 akhir. Wow udah mau 10 tahun. Ya alhamdulillah. Gak mungkin lo bikin Minecraft terus dong supaya tetap bisa bertahan dong. Betul, akhirnya pindah shifting di tahun 2017 mulai main Mobile Legends. Oh, naik lagi tuh gara-gara Mobile Legends. Mobile Legends naik lagi. Itu benar-benar naik yang sebenarnya naik banget gitu bang. Nah, kenapa lu termasuk yang rame? Kan konten kreator Mobile Legends banyak. Mungkin karena dulu tuh mulai duluan bang. Zaman 2017 tuh cuma ada 5. Kalau nggak salah tuh Dilan Pros, saya, terus juga ada si ini apa namanya? Lupa gue namanya tuh. Beberapa orang lah, cuma beberapa orang doang dan belum kelihatan. Dan termasuk itu juga, Just No Limit ya dulu ya? Just No Limit belum mulai bang. Belum ada dia. Belum mulai. Oke. Itu di sebelum event pertamanya Mobile Legends yang gede. Oh berarti lo emang duluan banget. Iya. Ada. Duluan banget. Satu lagi Land Exit juga kayaknya main gitu. Oke. Nah naiknya itu setelah ada event turnamen itu baru naik tuh konten-kontennya. Kayak termasuk elu. Iya termasuk naik. Dari dulu tuh Mobile Legends memang udah rame atau nggak banyak yang main gara-gara event itu jadi pecah apa gimana sih? Gue nggak tahu deh kapan momennya Mobile Legends tuh. Mobile Legends momen tuh rame. 2017 ke 2018 bang.
Itu karena apa tuh? Karena mungkin salah satu turnamen gede juga waktu itu kan di mall kan. Iya. Rame banget tuh di situ tuh. Jadi orang kepincut Jadi tuh. orang mungkin kepincut dan juga penasaran kan. Itu juga kan game MOBA yang dari tadinya kan kita kan main, boleh nyebut gamenya boleh? Boleh. Oh, Dota kan, Dota. Iya. Dota kan di PC. Terus tiba-tiba ada yang di HP nih gitu. Iya. Semuanya pada pindah ke situ. Tapi itu zaman itu ya. Gue bahkan waktu ke Citos, abis kan gue kalau Citos suka lama tuh sampai kafenya tutup tuh. Begitu kafenya udah mulai tutup, gue baru mau bayar, itu si pelayan-pelayan di situ tuh udah pada di bawah jongkok main Mobile Legend, Pak. Iya, push rank. Iya, push rank. Segitunya pada zaman itu. Iya, di zaman itu benar-benar kayak main. Semuanya main. Oke. Itu jadi pemasukan buat para penjoki juga, Bang. Lo joki juga gak? Enggak. Pandu tuh joki itu. Oh, Pandu juga. Iya, Pandu joki. Joki. Cuman ketika itu rame, lo termasuk yang awal-awal terus main Mobile Legend pecah juga. Itu masih ada sampai dia surut tuh di tahun berapa tuh konten-konten Mobile Legend itu? Sebenarnya kalau konten Mobile Legend sampai sekarang sih masih gede. Masih ada ya? Masih termasuk gede, Bang. Orang tuh masih main gak sih? Masih banyak main. Dan kalau gue tapi gue udah gak main. Kalau gue, karena waktu itu di terakhir tuh di 2021 atau 2020 itu udah terakhir. Oke. Untuk konten mungkin ada di 1-2 kali live streaming sama teman di 2024 terakhir kayaknya terakhir. Kenapa ya Mobile Legend tuh awet banget ya? Gue tuh udah kayak mikir kayak, wah ini bentar lagi juga ada surut nih, bentar lagi udah surut nih gitu. Gak tau emang masih loh. Mungkin bagusnya gara-gara nge-recycling dia punya turnamen terus ada gitu loh, Bang. Oke. Turnamennya terus ada, terus juga penontonnya juga diajak untuk nonton di offline, akhirnya dibikin offline ya kan. Terus juga dia punya tayangan-tayangan lain gitu kayak turnamen lain lagi, MDL, MPL dan segala macam. Padahal gue suka banget Wild Rift loh. Ya, saya juga. Gue pakai Nami gue. Aduh seru banget. Ada lagi, Bang, satu lagi. Apa? HOK main gak? HOK? Gimana tuh? Ada lagi Honor of Kings. Oh HOK. Ya. Nggak main. Ntar coba ya. Pernah nyoba gue HOK. Tapi lebih suka si Wild Rift. Ya Tapi emang lebih kompleks kan? Si Wild Rift? Iya. Benar. HOK lebih sederhana kan? Hampir sama sama si Wild Rift ini. AoV gue juga main. AoV gue juga main, Bang. Waktu itu pas zaman Mobile Legends lagi tinggi, AoV kan juga lagi masuk tuh. Iya benar. Nah, gue main AoV juga di hate sama penonton Mobile Legends. Sama gue juga waktu itu. Iya kan gue juga main. Gue pakai Wonder Woman. Iya, kan zaman Batman, Wonder Woman, Superman. Apa katanya MOBA kok ini gitu kan kalau nggak salah ya. Nah tapi yang gue nggak lepas itu memang game-game yang di Steam sih. Jadi walaupun Mobile Legends tetap ada, gue juga main sama anak-anak di sini juga. Tapi main di Steam juga tetap. Game apa tuh, Bang? Gua Stardew Valley udah pasti. Udah tahunan tuh. Gue tuh kalau nyari game, biasanya yang gue cari berapa ratus jam orang mainin. Oh, berarti macam Monster Hunter. Pokoknya lama. Ada website yang namanya How Long to Beat, tau gak lo? Oh ya, biasa gue juga nyari di Google langsung, Bang. Time to Beat. Time to Beat ya? Time to Beat. Nah di website itu ada mediannya tuh. Ini berapa puluh jam untuk story, berapa ratus jam buat completion. Ya completion side quest, 100% Bener. dan gitu ya. Gue selalu nyari yang paling mentok jamnya. Oke. Gak tahu kenapa. Mungkin karena buat gue main game itu buat lari dari dunia ya. Pengen masuk ke dunia lain gitu. Jadi jamnya harus banyak banget. Makanya Stardew Valley awet. Sims 4 dari gue main sampai sekarang anak gue main. Oh seru banget main sama anak udah ya? Seru banget. Cuman ya tergantung anaknya ya. Iya. Karena kalau Alea anak gue yang cewek oke tuh dia main Sims 4 masih kayak dibikin cantik. Dibikin apa. Iya, anak gue yang laki nih. Ini tiba-tiba yang dia bikin kulit hitam, rambutnya putih, pakai lipstick, cowok, terus pakai dress. Gue nggak tahu deh. Karena buat dia kayak eksperimen aja. Oh iya. Pokoknya dia eksperimen. Terus orangnya harus jatuh terus, harus kesetrum, harus ini gitu. Lebih ke arah penasaran jatuhnya ya, Bang? Iya, lebih kayak nih kalau dikasih baju dress kayak gimana. Ada yang bayi dikasih muka badut sama dia. Pokoknya gimana caranya dibikin sesuatu yang menurut dia kreatif lah gitu ya, yang gak pernah dia. Itu kalau anak gue yang cowok. Jadi dari gue yang main Sims 4 sampai ini. Cuman
yang paling seru banget adalah nih, makanya gue happy banget nih Lenovo ngeluarin Legend Go 2 ini. Gue tuh dulu kesulitan untuk memadukan game yang mau gue mainin di rumah sama yang mau gue bawa keluar kota. Betul. Jadi gue tuh biasanya kalau pakai laptop itu gue mainin di luar kota bawa laptop itu, tapi di rumah pakai PC. Iya, karena yang sekarang bisa dibawa kemana-mana ya kan. Tapi tetap pakai stick jadinya. Betul, bisa dicopot itu. Iya, bisa dicopot juga. Dulu tuh persoalannya kalau gue bawa stick yang biasanya stick Xbox kita colok ke laptop apa PC kan, itu bawanya juga udah nggak enak, udah apa, udah itu. Nggak nyaman karena makan tempat lagi. Karena ya makan kan? tempat lagi. Tuh. Nah cuma enaknya ini. Nah gue tuh suka game-game yang bisa gue sambungin gitu, karena kalau gue main pasti gue nggak bisa lepas tuh untuk game itu berapa lama, karena kan gue masuk ke dunianya. Contoh ya. Hollow Knight lo main gak? Yang Silksong? Silksong ya. Anjir tuh seru banget, gila. Gila. Menurut lo gimana menurut lo? Bagus banget sih bang. Tapi satu lagi yang menurut gue oke banget yang Clair Obscur itu lah. Oh iya, itu 3-3. juga bagus. Nah itu juga main di situ juga oke. Pakai ini juga oke. Oke, itu oke. Ini persoalan gue. Gue tahu itu reviewnya bagus. Gue tahu semua orang nyaranin main itu. Tapi gue tuh gue nggak tahu kenapa ya. Karena gue kan banyak yang bilang ceritanya bagus. Mulailah gue melakukan sebuah dosa gue. Apa tuh? Gue ke YouTube. Oh nyari story-nya. Nyari story. Aduh salah gue. Gak seru dong bang kalau kayak gitu. Pokoknya karena waktu itu lagi padat banget jadwal. Game lagi banyak, gue lagi persiapan stand up comedy yang cerita anehku lagi persiapan terus. Gue ngerasa kayak nggak punya waktu buat main si Clair Obscur ini. Karena emang panjang banget sih bang. Panjang banget. Udahlah gue buka YouTube lah. Akhirnya ngeliat segala macam storynya dan menyesal pastinya. Menyesal sih, keren banget storynya. Iya. Aku tuh sebenarnya kalau misalnya game kebanyakan main game yang multiplayer gitu loh bang. Oke, apa aja? Oh mostly kalau misalnya game yang aku mainin tuh kayak game-game yang sebenarnya orang tuh nggak expect itu game bagus gitu. Oh iya. Kayak misalnya waktu itu zaman 2023 Lethal Company. 2004 Lethal Company. Jadi itu kayak gimana tuh? Intinya tuh kita di salah satu planet gitu, datang ke planet-planet lain. Intinya ngumpulin barang gitu, dan ntar dijadiin. Jadi kita punya target. Jadi misalnya 1000 nih targetnya skornya. Nyari barang yang nilainya hampir 1000 gitu, dikasih waktu 3 hari. Nah di situ masuk ke planet-planet itu tuh banyak monsternya gitu loh bang. Ada tipe-tipe monsternya dijagain dan segala macam gitu. Nah sekarang juga ada tipe yang kayak gitu, tapi harus ngomong menjadi wizard gitu loh bang. Nggak ngerti apa tuh? Jadi kayak kita ini ceritanya jadi wizard, datang juga ke salah satu pulau. Nah setiap ada monster kita harus baca mantra buat matiin itu monster. Gamenya masih demo, tapi menurut gue itu salah satu game yang menyajikan. Masih early access? Masih early access. Dan itu gamenya nggak kayak gambarnya wah banget gitu, nggak. Dan menurut gue game yang sekarang tuh yang game yang gambarnya middle malah ceritanya bagus dan alur gamenya juga bagus. Gue setuju. Pandu kalau tiap kali gue main Stardew Valley dia ngeliat, ini game burik, kenapa lagi? Pasti kita ngomong game burik apalagi gitu. Tapi itu yang bikin seru tahu. Iya. Ada monster tamer apa gitu tuh juga tuh game pixel-pixel gitu gue suka. Zaman lama ya bang? Zaman lama apa? Itu monster tamer lama. Iya. Monster Sanctuary. Monster Sanctuary ya? Iya itu game lama juga. Oh tapi itu menarik deh. Jadi lo ngomong ke mic. Iya ngomong ke mic. Jadi misalnya nih. Buat nyalain lampu di tangan atau apa sih namanya ya? Torch ya ngomongnya. Torch ya, obor. Ngomongnya power up gitu. Nah tapi power up? Ya power up. Oh power up, oke. Apinya nyala gitu. Yeah. Tapi kayak jelang waktu 2 menit 3 menit nanti tuh buku spell juga bang. Buku spellnya itu bakal berubah. Oh. Kayak ntar yang ngomongnya power up jadi apa your heart gitu segala macam kayak gitu. Itu seru. Oke. Itu kayak cocok buat sama istri gue. Karena gue lagi nyari game yang bisa dimainin sama istri. Nah itu cocok bang. Istri gue tuh masih gak ngerti hobi gue ini masalahnya. Sama istriku juga begitu. Dia tuh bukan yang masuk ke dunia game banget. Iya. Tapi dia mau coba. Gitu. Dia mainnya Heyday. Iya, yang di HP. Dia di HP. Iya, Heyday juga. Heyday. Ya. Terus gue kayak kenapa main Heyday, ada Stardew Valley. Terus ya. Tapi kayak kalau menurut para perempuan itu kayak
nggak simple nih. Kalau HID kan cuma tap. Apa serunya tapi ya? Iya, tap nunggu tumbuh. Ntar aku login lagi, tap. Iya, gitu terus kan. ada waktu nunggu yang harus beli kan? Beli diamond atau apa itu juga, kan? ya, buat mempercepat Bang. Iya, maksud gue kan lu kan berarti dimintain duit kan? Iya. Ya udah bayar aja sih, bayar gamenya aja sih. Bener. Iya kan? Iya. Kalau yang game-game berdua gitu kayak misalnya It Takes Two gitu pernah coba Bang? Belum nyoba. Nah itu coba Bang. Nah kayaknya gue akan histeris sih tapi kalau main It Takes Two sih. Gue pasti gak tahan gue. Gue pasti kesel banget gue pasti. Itu mainnya kan bikin stres kan? Iya, sebenarnya nggak bikin stres. Koordinasi kan? Iya koordinasi. Iya. Mungkin kalau misalnya belum biasa mungkin ya emang susah sih. Gue main sama Adele aja stres gue. Si Adele kan main sama gue. Iya. Oh iya. Main apa tuh yang orang-orang lemes? Apa sih namanya? Orang-orang lemes yang gini. Oh ini Fall Guy. Bukan yang ada di orang-orang Steam lemes, kan? Gini iya. Lupa aku namanya. Terus gue udah kayak jelly gitu, gue tiduran di bawah, terus pala gue ditarik. Oh iya, yang kalau mau naik harus klik kanan, klik kiri. Iya. Aku lupa namanya. Gak bisa gue nggak bisa gue. Stres tuh gue main itu tuh. Itu ada ceritanya juga Bang. Apa ceritanya? Bukan cerita yang kayak dibuat kayak gitu sih. Sebenarnya lebih ngikutin roadmapnya aja sebenarnya. Gitu. Itu bagus loh. Oh iya, ternyata ada story soal si orang-orang lemes ini. Enggak. Maksudnya kayak di mapnya itu dibuat seperti apa gitu. Jalan-jalannya. Udah sampai habis belum? Satu map? Pokoknya satu level lah kalau gak salah. Level yang beginner deh. Oh iya. Itu aja udah histeris gue. Kepala gue ditarik lah. Apalah. Cuman lo kan sekarang kreator yang juga gamer kan. Maksudnya gamer yang nyambi sebagai kreator juga. Dan kreator itu jadi bisnis buat lo kan. Iya sudah, alhamdulillah. Iya kan. Dan sekarang lagi gedein membership juga. Membership, benar. Gue habis ngobrol sama lu kan tadi kan. Kayak gue tuh ada di ND. Gue main di ND. Terus gue ada di ND online. Dimana kita udah punya berapa? 12 ya. Udah punya 12 episode Pak. Terus dari kemarin kita maju mundur nih. Ini kita pasti akan gue bikin public. Pasti akan gue upload. Benar. Tapi yang gue maju mundur adalah ini membership dapat duluan apa enggak. Karena kan banyak ya. Jadi maksud gue 12 kan banyak nih. Iya. Niatnya gue taruh membership dulu 12. Gue dump aja 12 jebret. Nanti satu-satu gue keluarin buat publik. Itu yang gue lakuin Bang. Oh iya. Itu gue lakuin. Jadi kalau gue nih sehari misalnya nih kita kan konten 5 jam biasanya. Lo konten 5 jam 5 nih? 5 jam nih, 5 jam minimal 5 jam Bang. 5 jam itu kita bisa dapat sekitar 6 video lah minimal. Misal di hitungan videonya itu 35 sampai 40 menit. Ya kan? Jadi 6 video nih. 6 video ini diedit per harinya itu sama editor gue upload 2 video untuk membership. Oke. Nah, misalnya video A itu ditontonnya bulan depan, tapi bisa ditonton langsung sama membership gua hari itu juga. Setiap harinya ada 2 gitu. Oke. Dengan mereka bayar membership. Nah, cara ngasih tahu bahwa kan gini, kalau lo upload buat membership, kan artinya suatu hari video itu tayang jadi publik, orang yang nggak tahu informasi bahwa itu akan publik akan ngerasa bukan ini buat member ya. Gimana cara lo komunikasi bahwa ini akan gue jadiin publik juga kok gitu? Oh itu gue kasih tahu ke mereka dari awal. Jadi karena list gaming kan semakin bulan pasti ada updatean ya Bang. Update game baru, update yang sebelumnya tadinya game lama ternyata ada major update atau minor update gitu, kita mainin juga gitu. Jadi kita bikin obrolan ke penonton. Sebenarnya ini gue lakuin dari 2023 gitu. Dan itu udah terbilangnya mereka udah terbiasa karena gue udah infoin dari awal guys ini pasti bakal di public. Tapi plusnya buat membership itu kalian bisa nonton duluan. Jadi misalnya kalian 1 bulan itu atau 1 minggu sebelum video ini tayang kalian udah nonton gitu. Lo kasih tahu nggak video ini akan tayang bulan depan? Atau time-nya lo nggak kasih tahu? Time-nya udah gue jadwalin Bang. Jadi misalnya nih video A tanggal 17, di situ udah datanya tanggal 17. Publiknya. Di data mana? Jadi kita tuh bisa set di YouTube-nya. Oh, set for public. Set member to public. Oh, semua orang tahu set member to public itu orang bisa lihat kapan publiknya? Gue tunggu. Gue kayaknya agak kurang yakin itu orang-orang itu bisa tahu apa enggak. Tapi kayaknya enggak. Oh iya. Untuk publiknya enggak. Nah, maksud gue itu gimana caranya yang member tahu bahwa ini akan buat jadi publik.
Soalnya kalau orang member yang nggak tahu kan pasti protes dong. Iya protes. Makanya itu dari info Dari dari awal awal. gue tuh udah pas live streaming gue udah kasih tahu. Oke, ini infonya ini berarti ya. Iya. Oh berarti dia India bakalan diupdate buat member dulu. Kayaknya gitu ya. Gimana menurut lo Gilang? Ya nggak apa-apa, siapin aja, kita taruh taruh di member, nanti tinggal dipublikin. Gitu. Iya, satu-satu ntar biasanya kalau kayak gitu ada juga yang ngelakuin itu juga. Soalnya gue berempat tuh ngelakuin itu. Oke. Kita kan bikin video buat barang-barang itu udah di schedulein gitu loh. Sampai bulan depan. Ini video membership gue udah sampai tanggal 20 bulan depan. Oke. Itu. Resiko kebocoran nggak ada ya? Karena tahu sama tahu aja ya. Ya tahu sama tahu aja sih kalau misalnya di kebocoran mungkin di klip kali ya. Oh, klip ada. Klip itu mungkin beberapa ada yang nge-clip kayak misalnya gameplay yang mungkin mereka lihatnya bagus ya udah klip. Kita malah kalau dibuat gue pribadi itu adalah kayak oh ya udah nih promo gratis gitu. Ya asal jangan kebanyakan aja. Ya asal jangan kebanyakan. Kalau punya abang kan bisa kalau misalnya satu video di klip sih bukan nge-clipper itu mah. Bukan nge-clip ya. Gitu. Oh iya karena satu video di Indi itu hampir 3 jam. 3 jam? Iya 3 jam. Lama ya? Iya. Tadinya gue mau gila banget gue. Tadinya gue mau yang satu batch ini gue jahit semua jadi satu video. Jadi videonya sekitar 20 jaman. 20? Jadi streaming aja bang. Streaming 24 jam itu. Tapi lama sih memang. Main D&D emang selama itu. Oh gue gak pernah main D&D bang. Jadi gak tahu. Harus main. Makanya kayak 3 jam. 3 jam sekali main. Ya kalau di sini lebih lama lagi ya. Sampai ada makan siang dulu break. Wah. Serius. Oh. Berarti lo kreator, lo gamer juga. Makanya lo butuh device yang pas juga buat lo kan. Kayak Lenovo Legion 5 ini cocok buat lo dong. Lenovo kayaknya udah 8 tahun aku pakai bang. Idih. Luar gitu. biasa. Jadi terbilangnya kan dari zaman dulu sampai sekarang tuh udah terbiasa pakai laptop yang sebenarnya kayak begini Lenovo dari Log, Legend sama Legend Pro. Oke. Itu udah gue pakai semua. Oke. Dari seri-seri yang lama sampai baru sekarang. Termasuk yang ini juga itu kan. Juga pernah pakai. Nah ini seru, bisa kita copot nih. Oke. Nah ini bisa nih. Oke. Tinggal di stand aja. Mantap. Oke. Gak main. Gak gitu. Jadi pro player dong kayak gitu. Tinggal main. Jadi pro player. tapi ini seru loh buat pamer loh sebenarnya. Iya gak sih? Iya kan? Kayak tahu kan kadang-kadang kalau misalnya lagi kalau gue tuh kadang-kadang kalau lagi di kafe, kalau lagi main pakai handheld gini suka ada yang ngeliatin anak-anak biasanya. Oh iya, biar anak-anak kepengen juga. Iya, kalau kan biasanya ada bocil-bocil ngeliatin tuh. Kalau lagi di Campville tuh kan sore-sore tuh suka main di misalnya di kafe yang di bawah tuh. Suka ada yang ngeliatin kalau kita lagi main kan. Kan kita bisa gini. flexing ke bocil. ntar bocil ngomong papa mau juga. Iya, makanya. Karena kan kalau buat gue ya yang sering keluar kota, itu gimana caranya tetap masih bisa main gamenya itu loh. Iya, itu juga benar. Apalagi kalau lagi seru banget. Gak bisa lepas kan? Gak bisa lepas. Dulu banget nih gue lagi syuting film. Ini agak gila sih tapi karena zaman Overwatch dulu ya. Karena waktu itu saking pengen bangetnya main dan teknologi mungkin belum se-oke itu. Gue syuting film nih di daerah Kuningan. Pas lagi break, gue pergi ke hotel. Udah ada setup komputer gue pak buat main Overwatch. Enak bener. Gue bawa satu PC pak. Tapi emang zaman itu Overwatch emang nggak bisa ditinggal sih bang. Karena emang apa menurut gue tuh hype-nya lagi bagus banget di tahun 2017 kan. Gue dapet temen yang sekarang jadi lengket banget gara-gara Overwatch itu sih. Gila sih, Overwatch itu gila sih. Seseru bagus itu. Banget bang, kalau menurut gue itu game. Tapi sedih ya. Sekarang sudah tidak ada namanya. Sedih banget ya. Gue patah hati loh, gue ngeliat Overwatch sekarang lah. Ya gue juga salah satu orang yang gila untuk push rank itu Overwatch. Overwatch kan? Iya. Overwatch 2 udah gak ada yang main bang. Cuma hype-nya di awal-awal doang. Iya. Karena kemarin gue pakai Legend 5 ini main Marvel Rivals.
Pengganti Overwatch. Iya. Pengganti Overwatch. Gue main di rumah gue, habis itu kita main padel, terus gue main di sini sih waktu pas habis main padel. Karena sekarang tuh enak bisa nyambung kan di cloud kan. Bisa. Jadi lo ganti-ganti device juga tetap bisa main. Bisa. Yang penting satu cloud aman, lu save-an di mana aja itu nyambung. Oke. Lo biasanya menggunakan Lenovo tuh kayak gimana pemanfaatan lo? Berarti apakah kalau di rumah kan udah pasti udah ada PC kan? Ada Berarti PC. ini ketika lo lagi keluar kota kah atau gimana? Enggak juga sih Bang. Jadi sebenarnya kalau Lenovo ini, gue tuh kadang kalau udah nggak di atas, gue ke bawah nih Bang, buat main naro Lenovo gue ini buat farming seal gue. Farming seal? Iya, tahu seal online gak Bang? Itu zaman dulu banget kan? Iya, sekarang kan ada beberapa server kan. Nah, gue main tuh di situ. Lo masih main seal? Masih main seal gue. Farming pakai ini? Pakai ini. Jadi dia ada mode autonya. Oke, di Jadi AFK gue boleh? AFK-in gitu. Gue autoin di bawah gitu. Jadi pas lagi turun, tiba-tiba gue udah bawa laptop aja ke bawah. Kamu bawa laptop lagi, tanya sama bini gue. Ini cuma buat ini, aku gak sentuh-sentuh kok gitu. Oke, padahal farming. Padahal farming gitu. Terus kalau misalnya yang lainnya, kalau misalnya Legion, gue kan Legion Go 2 ini belum pegang. Ini ya kan? ini belum pegang. Belum pegang. Lu beruntung banget udah dapet duluan Bang. Yo, ini bisa dicopot. Gue baca skrip di sini. Gue pakai Legion gue yang satu. Oh. Itu waktu itu gue pas lagi keluar sama istri gue bawa. Zaman-zaman lagi mau main MH. MH yang mana nih? MH yang Rise. Yang Rise. Oh itu juga. Gue lebih suka itu loh daripada yang Wilds. Yang Wilds. Iya. Yang Rise tuh oke. Iya. Walaupun gue tidak lama kayak misalnya main Monster Hunter, tidak selama orang lain gitu yang tidak gila orang lain, tapi ya menikmati game yang itu tuh kan nggak bisa terus-terusan di PC doang. Jadi gue bawa kayak lu aja sih Bang, kayak misalnya lagi pengen banget main, dibawa kemana aja. Kalau buat itu handheld pas banget. Pas. Kalau buat MH ya, pas banget. Cuman yang pas juga nih buat Legend Go 2 ini menurut gue game-game lama yang keluar lagi yang tadinya di konsol. Final Fantasy Tactics. Ya, Final Fantasy pasti. Gue udah gak sabar. Kepikirannya kesana. Gue pengen main lagi gue. Belum ada waktu gue. Pengen main lagi itu. Harus main Bang. Dragon Quest. Iya kan juga kan. Persona 3 Reload. Itu gue belum sempet sih main. Cuman ini cocok banget pasti. Apalagi kalau kayak Persona mah cocok ya. Cocok. Kan cuma tap aja kan kalau Persona kan gak banyak kerjaannya. Nah Lenovo Legion 5 ini prosesornya AMD Ryzen AI 7350. GPU-nya RTX 5070. Layarnya OLED display 165Hz. OLED ya Bang? OLED. Dan ada cold front hypercooling system. Jadi gak gampang panas. Iya sih kadang kalau laptop gaming tuh suka panas. Suka panas. Kalau Legion itu yang gue udah pakai ya nggak gampang panas Bang. Dan juga dia tuh kipasnya nggak bising. Oke, iya. Itu kadang-kadang kalau misalnya kita lagi main game tuh bener sih ada beberapa laptop yang kipasnya bunyi kan. Bunyi, kan ganggu ya. Gitu. Apalagi kalau misalnya lagi begitu lah Discord kan ganggu masuk Bang. Bener. Nah kalau Lenovo Legion Go 2 ini fleksibel buat hiburan produktivitas dimanapun. Nah dia AMD Ryzen Z2 Extreme. Layarnya OLED juga 144Hz. Nah yang menarik itu dapat free 3 bulan membership PC Game Pass. Ada lagi Bang. Apa tuh? Di setiap Lenovo Legion itu dia punya ADP. Apa namanya? Kayak Accidental Damage Protection. Oh iya bener. Itu juga dia tuh kalau misalnya, ini accidental ya Bang. Kayak misalnya dikasih ramuan kopi terus ada yang rusak dan segala macam itu diganti. Asal nggak sengaja. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian bawa mau klaim harus kasih lihat nggak sengaja. Iya, ini jangan bukti CCTV-nya nih. Iya. Pokoknya sengaja. Yang penting tidak disengaja. Gitu. Oke, ya itu bisa ini ya, bisa jatuh terkena cairan. Karena si Fitri pernah laptopnya dijatuhin nggak sengaja. Waktu itu. Nabung udah lama banget. Di kota apa waktu itu? Oh pas lagi show di Bintaro. Dikasih ke anak kantor sini. Disuruh pegang. Sama anak kantor tuh dijatuhin. Ya ampun dijatuhin. Oh laptop baru nih. Gitu. Gemas ya fan banting. Wah lama dia sedihnya. Berapa lama Fit sedihnya Fit? Oh. Nah
Makanya pakai Lenovo Fit. Benar, Lenovo terbaik. Iya, nanti tinggal lu harus buktiin dia sengaja apa enggak. Cuma tinggal masalah itu doang. Oke, sama kalau ada yang lihat konten gua, kemarin gue bikin reels juga. Itu pakai Lenovo Legion Pro 34 WD monitor. Itu gede bener sih. Itu pas monitor yang iya, itu layar OLED 240 Hz, 34 inch menghasilkan warna yang nyata dan response time-nya 0,03 milisecond. Kadang-kadang kalau udah response time segini tuh kayak harus sekecil itu ya gitu kayak kita juga nggak ngeh ya nggak sih? Biasanya response time segitu tuh biar buat orang-orang kompe. Ya bang. Iya benar. Gitu, main game-game yang emang kayak Valorant dan segala macam. Benar. Itu kalau buat yang kompetitif sampai sensitivitas mouse aja kan presisi banget. Iya, dipresisiin juga, disesuaikan dengan playstyle masing-masing. Nah itu kok ada yang main game-game kompe yang keyboardnya dibalik tuh ngapain sih? Begini. Itu apa sih? Itu kayak si Arab tuh kan gitu tuh. Iya itu kenyamanan masing-masing bang. Kayak keyboardnya digini kan, gini. Iya kan seharusnya keyboard gini. Tapi dia kayak ngetiknya kan gini kan. Iya. Itu mungkin biar mouse yang kanan lebih ada jarak. space. Gue kemarin Arab datang sini mau gue tanya tuh. Lu ngapain sih jari lo gini pas keyboard? Pas dia keluar kita kasih makan dia makannya gini. Oh emang agak ngunci. Emang ngunci dia di sendi. Masuk ini emang komika berarti. Di sendinya agak kaku. Jangan lupa juga kalau misalnya kalian ada Lenovo ya bisa ke Facebook Legend Gaming Community untuk cari temen gaming. Cari temen gaming. Harus punya Lenovo nggak? Atau boleh siapa aja? Oh siapa aja. Boleh siapa aja masuk ke Legend Gaming Community tapi tahu diri. Iya. Jangan pas lagi kopdar bawa laptop lain. Nah, itu nyebelin. Lo nyebelin tuh. Jangan sampai begitu ya. Oke, nah terus sekarang lagi main game apa yang idealis? Ya ada nggak game yang lu nggak streaming, nggak lo rekam, diem-diem lo mainin? Ada bang, tapi boleh ngomong sini. Boleh, emang kenapa? Ada game mobile. Sorry jangan jorok ya? Enggak dong. Waduh bahaya banget. Gimana? Gue game mobile bang. Apa Seven tuh? Night namanya. Seven Night? Itu 7 dari kesatria atau 7 malam? 7 kesatria, bukan 7 malam. 7 kesatria gitu. Seven Night. Karena ini Seven Night yang rilisan ke berapa nih? Keempat. Seven Night, gue gak pernah denger. Game apa nih? Ini game mobile bang. Game mobile. Game mobile tuh permasalahan gue cuman satu. Kadang dia pay to win. Ya, ini juga? Ini dibilangnya nggak pay to win. Oh, tapi bayar? Bayar Enggak buat bayarnya kalau mau aja. Nah ini dia nih. Kalau mau aja. Suka kejebak gue kayak gitu-gitu. Karena gue mau mulu pasti. Ya jangan gue mauan mending bayar di depan deh kalau gue. Bener. Jangan mauan. Tinggal tahan ego aja. Aduh gitu. susah banget. Bener. Susah. Ya udah ini game-nya kayak apa? Ya kayak turn based. Wah seru tuh. Turn based juga. Dari kayak, Jepang? Ini Korea kayaknya deh. Oke, Seven Night. Dia free berarti? Free to play? Free to play. Tapi kalau mau pay boleh. Nah pay-nya nih gimana nih pay-nya nih? Kayak misalnya lu beli barang yang kayak lu dapat resource tiap hari 1 gitu. Aduh itu yang kayak gitu lagi. Bulan gitu lah. Oke. Cuma karena emang gua main itu dari zaman yang dia rilisan 1, akhirnya dia ngerilis yang versi turn base-nya lagi. Jadi main lagi. Gue main lagi. Gitu. Pertanyaan, kenapa nggak lo kontenin itu? Ada beberapa yang dikontenin, ada yang enggak. Oh. Gitu. Lo ngerasa ini gak sih kalau lagi main game tapi lo record? Kan gue ada channel gaming sendiri. Iya tuh. Radit main game tuh. Gue main sama Gema tuh terakhir. Itu terakhir gue upload itu. Sebenarnya udah banyak yang gue record pak. Tapi gak mau diupload. Silk Song itu gue juga record tuh. Tapi selalu setiap kali gue main game. Terus gue record. Ada perasaan kayak. Kok jadi gak seru ya gitu. Oh karena mungkin tidak seperti biasanya Bang Radit main game pas lagi gak di record kali. Artinya? Kalau gue ya bang. Kalau main game yang gak di record. Gue ya kalem aja. Iya. Ya kalau main game yang di record persona kan jadi beda. Iya. Mungkin karena itu tebakannya. Tapi kalau mungkin atau kalau bukan karena itu mungkin karena emang Bang Radit ya udah aja nggak usah gitu. Tapi bener masalahnya gue ketika record pun juga nggak berusaha buat bikin itu jadi seru buat ditonton. Kayak gue ngerasa kayak ini tuh waktu sakral gue main game tuh kayak better streaming berarti bang.
Lah sama aja dong, enggak? Enggak, kalau streaming kan lu ya kalau mau lebih enak ya udah tonton main aja ketimbang lu harus record dulu terus ini. It's actually good idea sih. Iya. Nah, streaming membership. Membership lagi. Enggak, tapi itu good idea. Karena gue mau main Borderlands 4 kan. Oh iya, baru rilis Gue ya. lagi main dan udah record. Tapi gak gue upload juga. Nah bener streaming. Akhirnya kayaknya gue mau streaming. Streaming. Iya. Tapi gak apa-apa streaming gak dari awal. Gue ada level Nggak masalah 20, kali ya, 19 enggak ya? Orang tuh terkadang bukan ngelihat dari Progress. gamenya sih. Lebih ke arah pengen lihat. Mungkin Bang Raditnya main game. Oh. Itu kan yang sisi sebenarnya jarang diliatin sama Bang Radit kan. Iya. Nah orang mungkin penasaran akan hal itu. Oke. Nah kalau ini buat membership lo tadi ada video yang orang bisa nonton duluan. Benar. Apalagi stiker ya dong. Stiker ya. Oke. Terus juga kalau misalnya live streaming itu ada khusus membership. Live streaming khusus membership. Iya khusus membership. Terus ada live streaming yang horor, chatnya membership doang. Live streaming horor chatnya membership. Iya. Kenapa harus yang horor chatnya membership? Karena mereka tuh nagih-nagih gue untuk main game horror. Gue takut bang orangnya bang. Bener gue penakut bener. Fatal Frame berarti. Fatal Frame itu mah kagak takut bang. Abang cobain Silent Steel 2. Apalagi itu? Nah game? itu lu cuma gerakin mouse lu kanan kiri gitu. Kayak paranormal experience. Tapi nanti ada sesuatu. Itu game yang paling takut yang gue pernah gue mainin kemarin. Oke. Gue main sama istri gue nanti. Membership. Makasih loh udah dikasih ide loh. Apa Steel? Silent Steel 2. Silent Steel 2. Ya. Gambarnya bagus. Bagus. Ini udah ngomong bagus bang. Dari mana developernya? Aduh gue gak tahu nggak hafal developer di mana. Tapi bisa download di Steam. Silent Steel 2. Oke. Pokoknya itu game hanya untuk menakuti diri sendiri doang kan? Betul. Itu doang. Oke. Emang game-game horror untuk nakutin kita aja. Gue kan mau main sama istri gue. Kalau gue yang jerit duluan kan gak seru ya. Iya. Jump scare paling awal gue siap-siap yang mana? Di mana? Awal-awal tuh 10 menit gak ada jump scare bang. Bodoh. Jadi curang bodoh. Bodoh amat. Itu game 10 menit gak ada jump scare bang. Oh berarti 10 menit gue 10 tenang menit ya. awal tahan. Karena kayak gangguan kayak suara Lo bohongin gue gak? Enggak ini bener. 10 menit gak ada nih tiba-tiba langsung kayak Gua gitu. tuh 10 menit awal nantangin terus penonton. Ini kagak ada serem-seremnya guys apaan gitu. Lalu. Terus pas udah 15 menit ke atas tuh mulai ada suara gitu-gitu. Oke. Terus ada sign kalau misalnya anjing kan gonggong nih dan segala macam. Ntar ada tulisan, oh iya tuh kenapa anjing gonggong gitu segala macam. Jump scare pertama? Jump scare pertama di 20 menit kayaknya. Apa? Aku nanya jump scare-nya. Ya biar gua nggak kaget. Oh. Kan mau sama istri gue, biar istri gue yang kaget, gue enggak. Ini sih dia Setting dulu. Jadi gue siap. Pas settingnya apa? settingnya di kasur. Kasur. Oke. Kalau gue ngeliat kasur gue siap nih ya. Soalnya Silent Steel ini kayak ini kayak ini bang. Kayak lu rep-repan. Rep-repan tahu kan ya? Tahu. Sleep paralysis lah ngomongnya. Tahu. Itu. Oke. Dari 10 menit udah di kasur. Enggak 10 menit awal itu lu jalan dulu gitu. Jadi ceritanya tuh lu ke kasur. Ke sekolahan Apa kosong. ke S-Hardware ada kasur gitu. Ke sekolahan kosong gitu bang. Oh iya. Terus masuk dan segala macam di situ ngeliatin. Kok serem ya? Gue dengernya serem. Oke, ada kasur. Ada kasur depan lemari gitu. Gelap. Oke. Ada lampu. Ntar lampu nyala terang, nyala mati gitu. Begitu nyala mati gue siap-siap. Itu udah nyala mati siap-siap aja. Oke, sip. Nah, itu. Nah, Nisa kan nggak tahu nih. Itu. Kalau trik gue tuh biasa ini, gue harus ngecilin volume. Lah itu trik saya bang. Iya kan? Trik saya. Jadi ini kebocor dah ini. Gimana? Jadi gini, kalau saya live streaming ya di penonton suaranya tuh full, normal. Iya. Normal full. Tapi kan saya pakai sound card bang. Ya, saya turunin tuh sampai 10%. Gitu triknya bang. Itu trik Bantu saya. Gak? Hah? Bantu gak? Ngebantu untuk mengurangi takut bang. Oh. Karena yang ngebuat game itu menakutkan adalah ambience kan sebenarnya. Bener. Itu ambience yang ngebuat kayak, oh ini gue udah siap-siap nih. Kok apaan guys gitu. Ada beberapa yang kayak mereka, bang lu gak denger? Gue denger kok, Padahal enggak gitu denger. Gitu. Iya, gue akan ngurangin. Nah, gue juga pakai sound card. Sound card juga? Ya, jadi output 1 dan 2 bisa dipisah.
sama saya. Iya. Iya itu ya. Outputnya Anissa gede. Bisa digedein. Nah itu sama saya. Sama gue juga. Output gue yang kecil. Iya. Mudah-mudahan dia gak nonton ya. Jangan ada yang ngasih tahu ke Anissa. Dia suka ada yang nge-clip di mention di IG. Oh. Jangan. Cepu ya, cepu. Cepu tuh kayaknya cepuin. Oke, lo udah punya anak sekarang, mengubah apa dari sisi karir, dari sisi lo main game? Ada bedanya gak setelah punya anak? Oh banyak bang. Apa aja tuh? Pasti ya ngerasa ada tanggung jawab lebih sih. Oke, ya anaknya suka masuk ke ruang game gak? Masuk juga, sesekali pasti dia masuk. Kayak mengajak main gitu loh. Oh I see. Mengajak main. Umur berapa sih? Umur coba tebak. 4 tahun. Waduh. Enggak. Anak gua maksudnya. Iya. Anak gua 3 tahun. Oh iya. Anak gua 3 tahun. Yang pertama? Emang baru satu? Cuma satu? Satu. Oh 3 tahun umurnya? 3 tahun. Cowok cewek? Cowok. Oh cocok lah ya. Iya. 3 tahun tuh udah mulai bisa ngomong, udah bisa komprehensi bawel kan? bang dia bang. Iya bawel bang. udah bisa komprehensi banyak hal kan? Udah bisa memilih dia mau apa enggak gitu loh. Nge-game belum bisa dong? Nge-game dia belum. Iya kan? Belum bisa. Tapi kalau misalnya kalau dia nggak ke ke studio gitu, saya sih lagi record saya ajak aja. Sesekali dia nongol di konten YouTube. saya gitu. Anak gue yang Aca tuh yang suka nge-game. Dia umur 4. Tapi gamenya Peppa Pig. Peppa Pig. Oh Peppa Pig Peppa ya. Pig. Jadi dia tuh kayak Peppa Pig punya temen. Dia bikinin temennya. Oh. Jadi kayak create your own karakter gitu. Nah karakter ini masuk ke dunia Peppa Pig. Oh gitu. Terus jalan-jalan sama si Peppa Pig. Oh. Nah yang nyebelin itu. Ternyata tuh ada banyak dunia di Peppa Pig itu. Ada banyak setting yang bisa ke-unlock. Kalau kita tuh tahu cara dapetinnya. Kayak ada gunung salju, ada apa. Gue kan main duluan karena biar gue tahu gamenya kayak apa. Ya gitu-gitu aja gue main. Begitu dia main, kan gue tinggal kan. Bisa gue balik lagi, udah di gunung salju. Dia nge-unlock sendiri. Wah keren banget udah tahu dia. Iya makanya, kok kamu tahu banget Cak gitu. Iya, jadi dia nge-unlock sendiri. Jadi dia ingin sendiri. Nah dia suka banget main game Peppa Pig. Cuman screen time dia kan cuman hari Minggu. Jadi emang nggak sering. Oh iya. Kadang kalau anakku tuh dia kalau datang ke ini dia cuman mau dino gitu loh. Mau dino. Ayah mau dino gitu. Mau dino tuh ya udah main Roblox yang dino kayak feeding frenzy. Jadi dino makan telur gitu-gitu. Terus lucu makan lagi. dino yang lain gitu-gitu. Nih Jinji ini dinonya ada T-Rex, ada Bronto gitu-gitu. Roblox ya berarti Roblox, suka ya. ada Roblox, Oh berarti Roblox anak-anak tuh gitu. emang suka Roblox ya. Dia nggak tahu itu Roblox sih bang. Lebih tahu dia Lucu. itu dino. Itu. Dino dan bentuknya lucu. Bentuknya lucu itu doang. Anak gue suka dino. Cuman ketika gue bawa ke satu toko mainan di mana tuh waktu itu? Kita ada syuting nih. Alsut Alam Sutra. Kan habis syuting sama dia gue mau ngajak beli mainan. Di dalam toko mainan itu ada robot dinosaurus segede dinosaurus. Jadi di dalam tokonya gede banget dinosaurus. Terus dia berani apa Dia takut? pikir beneran. Nggak berani masuk dia. Ada dino di toko mainan. Ngapain juga ya dino beneran masuk ke toko mainan. Tapi dia takut. Tapi mau mendekat nggak bang? Nggak mau. Nah itu anakku kalau ada yang gede gitu cuma dikasih tahu ini bohongan gitu. Ayo coba sentuh gitu. Mau dia? Mau dia. Anak gue keburu takut kayaknya. Iya. Apa gue ajak main itu ya still itu ya? Saya jangan. Soal rep-repan. Lo pernah rep-repan gak? Pernah. Kayak gimana pengalaman rep-repan lo Ya paling nggak ekstrim? bisa gerak gitu. Oke, lo gak bisa gerak kan? Ah. Ini rep-repan gue paling aneh. Apa tuh? Di- Ini kenapa jadi horor nih? Sebentar. Perasaan briefingnya gak ada horor. Di rumah gue rep-repan. Udah biasa gue rep-repan. Sampai gue pikir, kan namanya sleep paralysis kan? Iya. Sampai gue pikir, gara-gara gue tidurnya terlentang. Heeh. Kalau gue tidurnya Miring? biasanya enggak. Oke. Jadi dalam kepala gue, ini mah medis doang. Benar. Persoalan posisi tidur doang. Nah suatu hari, jadi gue gak terlalu percaya tuh kayak gitu-gituan tuh. Gue juga gak terlalu percaya sih bang. Soal itu katanya didudukin apa gitu kan. Katanya didudukin. Jadi gue gak terlalu percaya. Karena setiap kali gue miring, gak rep-repan. Nah suatu hari gue rep-repan pak. Gue rep-repan, terus gue pas lagi tidur terlentang. Gue gak bisa gerak ya kayak biasa ya. Gak bisa gerak gitu. Gue ngelihat pintu kamar gue dibuka sama nyokap gue. Oh iya. Terus gue dipanggil, Dik, dia bilang gitu, Dik, dia bilang gitu, Dik, dia bilang gitu kan nama gue Dika kan dipanggilnya Dik gitu. Abis itu gue bangun, terus 2 detik kemudian nyokap gue masuk buka pintu manggil gue.
gue merinding. Jelaskan itu apa? Nggak tahu bang. Gue juga kalau begitu gue zaman. Itu apa? Gue rep-repan. Yang gue ngeliat nih nyokap gue buka pintu manggil gue. Dik gitu bangunin gue. Terus gue bangun pintu ketutup dong. 2 second kemudian nyokap gue masuk. Kayak ngeramal masa depan. Lu ngeramal masa depan dia baru ngomong gue. Tapi lu ada pengalaman diganggu gitu bang? Iya. Selain itu? Ada sih ada. Ya kayak di rumah gue kan juga ada gitu-gitu. Oh kaget gue. Itu diganggu sama kayak gitu-gitu. Oke. Terakhir lo lagi sibuk apa sekarang? Apa yang lagi mau kerjain? Kalau dikerjain sih sebenarnya tetap fokus ke membership. Oke. Tapi karena istri juga kan konten kreator gitu kan. Oh iya? Iya. Sering konten juga? Sering konten di TikTok tapi. Oke. Di TikTok. Dia lebih ngurusin kayak jalan-jalan gitu bareng keluar dan segala macem. Terus kita juga ada ini bisnis kecil-kecilan sih bang. Yang toko gaming? Toko gaming dan juga satu lagi ini apa namanya yang makanan kita. Oh iya? Ada. Jualan apa? Dimsum. Aku bawain tadi. Oh serius? Iya versi frozennya. Kalau tinggal dikukus doang. Ntar Bang Radhi cobain dah. Kenapa dimsum? Ya karena tadinya tuh kita tuh suka makan dimsum. Asal Dira, mertuaku sama mamaku suka makan dimsum sama aku juga gitu. Akhirnya yaudah kita coba buat deh gitu. Tapi dimsum beda. Kenapa? Apa bedanya? Pakai bolognese bang. Oke. Nanti abang gak cobain dah. Menarik. Jadi dimsum ala Italia gitu ya? Iya namanya Jinji dimsum. Jinji dimsum. Kenapa Jinji? Nama anakku. Oh I see. Iya. Kita bingung. Oh mau namain apa ya? Udah namain Jinji dimsum. Oh. Karena udah ada kopi tuh Jinji Jiwi tuh. Waduh. Bener kopi gak lucu lagi dah. Masuknya pas terus. Masuk banget. Jinji Jiwi ada. Jinji Jiwi ya. Jiwi gitu ngomongnya meringis. Nah pengalaman pakai Lenovo ini. Lenovo ya. Pengalaman pakai Lenovo, lo udah bertahun-tahun pakai Lenovo dari mulai Lenovo Legend sampai yang ini yang pertama ya Lenovo Legend Go yang 1. Maaf Lenovo ya, tapi emang upgrade ya namanya upgrade yang lama kan masih gede gitu. Iya benar sih. Itu pengalaman lo selama ini gimana nih buat yang di rumah juga nih? Kalau buat gue sih karena emang udah pakai ini 8 tahun, upgrade-nya tuh selalu ada setiap tahunnya bang. Oke. Ya dia tuh selalu ngeluarin yang tiga produk yang emang ditunjukkan ke user yang emang butuhnya apa gitu loh. Oke. Dan menurut gua ini laptop kecil tapi powerful. Nah yang gue suka build-nya juga sih. Betul. Build-nya nggak ini bang, minimalis tapi kelihatan mahal. Iya. Nah gue suka yang minimalis nih kayak iya gini. Iya nih kayak gini makanya. Ruangannya bagus. Oke Viv, thank you ya udah sharing-sharing. Thank you juga tadi ide buat membershipnya nanti coba. Nah saya tunggu ntar di dia saya bayar juga membershipnya ke Bang Radhi. Thank you, sukses buat semuanya. Iya terima kasih Bang Radhi. Oke, thank you. Bye.